tadi kan itu ada 6 ya. 1 TGPF nonaktif Sambo, kasus ini janggal, kemudian otopsi ulang, tarik kasus dari Polda ke Mabes Polri, kemudian tersangkakan Verdi Sambo. Ini IPW yang membicarakan pertama. Bukan berarti karena polisi mengikuti IPW, bukannya. Mereka menemukan semua fakta itu, ya kan, akses atas fakta dan informasi setelah alat bukti kan mereka. Nah, yang kemudian ramai ada beberapa poin lagi nih. Satgasus, kami meminta Satgasus dievaluasi. 5 poin Satgasus harus evaluasi. Di sana membentuk polisi elit, demoralisasi anggota Polri karena tidak masuk dalam polisi elit. Ketiga adalah tumpang tindih kewenangan. Keempat adalah konflik interest yang tinggi. Sambo sebagai ketua Satgasus, ya, sementara dia juga Kadif Propam. Kelima, dasar hukum sprint Kapolri itu bertentangan dengan, menurut saya, aturan perundang-undangan pemberian sprint tugas Satgasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian Brigadir J yang semula hanya merupakan masalah pembunuhan seorang anggota polisi, tetapi sekarang kelihatannya berkembang menjadi masalah yang menyangkut eksistensi lembaga kepolisian itu sendiri dan juga menyangkut pada trust masyarakat baik kepada Polri, malah lebih luas bisa kepada pemerintah. Nah, saat ini saya sudah mengundang seorang tokoh yang sudah setiap hari kita tonton di televisi. Nah, kami ingin memperkenalkan dengan lebih dekat, yaitu Bapak Sugeng Teguh Santoso. Beliau adalah ketua Indonesia Police Watch (IPW), ya semacam LSM yang mengawasi kinerja polisi. Ini adalah organisasi yang dulu didirikan oleh para wartawan yang bertugas di bidang kepolisian. Tapi kemudian berkembang menjadi lembaga yang sangat kritis sampai terakhir ketika mendiskusikan masalah kematian Brigadir J yang kemudian cukup dikenal juga dengan kasus yang melibatkan Pak Sambo dan beberapa teman, termasuk juga istrinya. Nah, siapakah Sugeng Teguh Santoso? Sugeng Teguh Santoso atau yang biasa dipanggil Mas Sugeng, ternyata lahir di Semarang, di Jawa Tengah, ya, tempat tinggal saya, 13 April 1966. Nah, Pak Sugeng Teguh Santoso ini sebenarnya adalah seorang advokat, tetapi kemudian dipilih untuk menjadi Ketua Indonesia Police Watch (IPW) pada 18 Agustus 2021. Beliau menggantikan posisi Neta Saputra Pane, yang seorang wartawan senior yang sangat kritis, yang meninggal dunia pada Juni 2021. Nah, siapa Pak Sugeng ini? Pak Sugeng tercatat sebagai salah seorang
pengacara papan atas Indonesia. Nah, di sana sudah sangat dikenal dengan kantor pengacaranya Sugeng Teguh Santoso dan rekan. Ternyata beliau juga aktif di organisasi advokat, pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, ya, baik yang sekarang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan maupun yang dipimpin oleh Pak Luhut Pangaribuan. Pak Sugeng pernah menjadi sekretaris jenderal. Tetapi beliau sekarang juga mendirikan sendiri Perhimpunan Advokat Indonesia Nusantara yang Peradi, yang disebut Peradi Pergerakan, bukan Peradi Perjuangan, Pak. Pergerakan. Jadi ternyata yang lebih menarik juga, Pak Sugeng ini adalah seorang politisi, aktivis, ya, pernah mencalonkan diri pada pemilihan wali kota di Bogor, pernah juga menjadi calon legislatif untuk DPR RI. Ya. Mudah-mudahan perjuangan ini terus berlanjut, karena juga banyak para advokat, para pengacara yang sekarang menjadi anggota DPR RI, dan siapa tahu Pak Sugeng, Mas Sugeng ini juga akan segera menyusul. Nah, supaya kita bisa langsung, saya akan langsung wawancara dengan Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Mas Bambang dan para pemirsa Inspirasi, ya. Inspirasi untuk bangsa. Untuk bangsa, wah ini semoga bisa banyak didengar masyarakat ini, ya. Ya. Pak Sugeng ini kan hampir tiap hari muncul di televisi, ya. Tapi mungkin banyak yang belum mengenal secara dekat. Karena itu Pak Sugeng mungkin bisa bercerita, ya. Paling tidak mulai kuliah latar belakang hukum di Fakultas Hukum UI, kemudian pilihan untuk menjadi advokat tadi, mendirikan organisasi advokat yang banyak. Nah, sampai sekarang akhirnya menjadi ketua IPW. Monggo silakan, Pak. Ya, saya ini bisa dibilang anak yang dibiayai negara, ya. Kenapa begitu? Karena dari SD sampai perguruan tinggi itu saya sekolahnya negeri, ya, anak negeri lah, ya. Jadi kan kalau anak negeri itu kan biayanya murah, dibayar dari pajak yang dibayar oleh publik, ya. Jadi ketika saya kuliah dan selesai, saya punya satu tanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum, yang saya pelajari untuk masyarakat, ya. Karena apa yang kita dapatkan harus bermanfaat untuk masyarakat banyak. Pilihan saya sejak masuk Fakultas Hukum itu jelas. Bagaimana membela mereka masyarakat yang tertindas, miskin, tersingkirkan, ya. Selain saya tentu buka praktek harus punya uang, ya toh. Kalau enggak nanti saya jadi tukang peras, ya. Jadi dari awal saya kuliah itu saya sudah canangkan saya harus jadi advokat. Tidak ada pikiran lain, misalnya jadi hakim, jadi jaksa, jadi pegawai negeri, tidak terlintas, Mas, ya. Kenapa? Karena pada saat saya tahun 84 atau 85 mau selesai kelas 3, rumah kami itu digusur di Mangga 2 di Jakarta, dan nggak ada yang membela, ya.
Sebentar Pak, sebentar. 1984 itu lulus apa? Lulus saya 84 itu masih kelas 3 SMA, lulusnya 85 ya. Jadi persis menjelang kelulusan saya rumah kami digusur ya. Maka itu yang menginspirasi saya untuk memilih Fakultas Hukum untuk bisa membela masyarakat ya. Terinspirasi seorang advokat Sunarto Surodibroto itu ya waktu itu yang membela masyarakat yang waktu itu digusur. Jadi dan itu setia saya pada nazar ya, pada pilihan itu saya setia. Jadi begitu belum lulus kuliah aja saya sudah magang di LBH Jakarta ya. Tahun 89 ya, 90 sampai 91 ya. Saya sudah magang belum lulus. Jadi waktu lulus kuliah saya sudah punya keterampilan. Dan 30 tahun tidak pernah meninggalkan dunia aktivis hukum, membela siapa saja yang merasa ditindas oleh kekuasaan yang menyimpang ya, oleh pemodal. Saya selalu di posisi mereka ya. Sambil tentunya membuka kantor untuk mendapatkan kesejahteraan untuk diri sendiri dan keluarga tentunya. Jadi begitu Mas. Ya, saya mendirikan Yayasan Satu Keadilan dari 2012 untuk membela perlindungan hak asasi manusia, kelompok-kelompok minoritas, masyarakat yang tertindas, dan menangani khusus kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus-kasus public interest case, ya, kasus-kasus bantuan hukum struktural, ya, gitu. Mas Sugeng itu lulus UI tahun berapa? 91. Itu angkatan siapa Pak ya kira-kira? Siapa ya? Tidak ada sih yang menonjol menjadi tokoh ya. Tetapi ada yang menonjol masuk di dalam daftar seperti lawyer ASEAN apa menurut Asia gitu. Saya heran apa kontribusinya gitu ya. Mungkin dalam pencapaian hasil uang ya, produk ya. Jadi masuk tuh. Saya heran juga kadang-kadang top lawyer Asia berdasarkan ukuran ada lembaga-lembaga pemeringkat gitu. Tapi saya riset loh, kok nggak ada kontribusinya buat untuk rakyat miskin apa begitu ya, ya. Nah, yang adik kelas saya itu 86 itu Chandra Hamzah yang jadi ketua apa? Pernah pimpinan KPK ya, begitu. Ya. Baik. Nah, kemudian kok tiba-tiba menjadi ketua IPB, gimana ceritanya, Pak? Saya ini apa ya namanya seperti ditodong ya. Almarhum Bang Neta meninggal 16 Juni, saya sedang perawatan COVID juga, keluar 30 Juni. Kira-kira pertengahan Juli, saya diminta bertemu dengan pengurus IPW dan langsung ditunjuk. Saya menolak, saya bilang saya tidak punya pengalaman dalam mengurus IPW karena saya bukan pengurus dan bukan juga pendiri. Seminggu kemudian dia diundang lagi, ditunjuk lagi. Saya tolak lagi. Tapi mereka bilang kalau nggak dilanjutkan ini lembaga akan vakum. Waduh, saya kasihan juga ya. Akhirnya saya bilang oke, saya PLT saja selama 6 bulan sambil mencari siapa yang cocok. Ternyata belum 6 bulan malah 18 Agustus saya dikukuhkan jadi ketua IPW. Aduh, ya kita jalankan aja, Mas. Jadi doakan aja supaya amanah. Nah, Mas Sugeng ini kan IPW ini kan dulu ceritanya banyak didirikan oleh para wartawan senior. Nah, itu misinya apa sebenarnya? Kalau dari anggaran dasar yang saya lihat ya, satu misinya itu menjadi pengamat atau pengawas kerja kinerja kepolisian. Memberikan satu masukan kritis dan konstruktif ya untuk Polri ya, kritis dan konstruktif untuk Polri melalui rilis ya, melalui riset ya. Nah, saat ini saya mau mengembangkan advokasinya ya, karena dulu kan ini lembaga pendidikan wartawan ya.
mungkin riset dan pernyataan pers atau rilis itu menjadi satu kekuatan. Nah, saya akan mengembangkan lebih jauh melalui advokasi kebijakan publik, ya. Advokasi kebijakan publik ini yang bisa mengarah kepada masukan perubahan kebijakan yang lebih baik kepada institusi Polri, ya. Jadi memang kajian menjadi kekuatan dan juga penanganan isu-isu dugaan penyimpangan oleh fungsi Polri oleh oknum Polri, ya. Jadi kita akan kawal itu. Kita sudah pernah nih 2 kali nih, ya. Kasus Wadas, saya turun ke sana, ya. Waktu kasus Wadas. Kemudian kemarin juga kasus Bendungan Embai di Nagekeo NTT. Saya ada di sana selama 4 hari melakukan investigasi pendampingan masyarakat yang diadu, ya, diadu secara horizontal oleh kerja-kerja yang menurut saya kerja intelijen oknum Polri, ya, gitu. Jadi kita turun ke sana. Ya, Pak Sugeng. Dulu IPW dibentuk itu kan sebelum ada Kompolnas. Belum, ya. Nah, kemudian Kompolnas jadi itu peran IPW seperti apa? Berubah atau bergeser atau seperti apa? Peran IPW menonjol, ya. Artinya dari pernyataan-pernyataan pimpinan IPW almarhum Bang Neta, IPW itu memang saya lihat cukup mendapatkan perhatian pimpinan Polri terkait beberapa peristiwa yang kemudian dirumuskan sebagai peristiwa yang mengiringi Polri yang mengarah pada kebijakannya, misalnya pemilihan Kapolri, ya, kemudian mengamati kinerja Polri, dulu namanya Gamakpol kalau tidak salah, menjadi IPW tahun 99 kalau tidak salah, ya, dalam aktanya. Nah, sekarang IPW tetap menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja Polri supaya tetap sebagai bayangkara negara, mengedepankan tribrata dan juga penghormatan pada HAM dan humanisme, ya. Ya. Nah, dulu pendirinya ini kan wartawan-wartawan yang justru sering meliput di Polri. Tetapi kan perkembangannya IPW ini menjadi sangat kritis gitu, ya. Dan data-datanya cukup kuat gitu. Nah, ini bagaimana IPW bisa mengelola ini, Pak, sekarang? Saya kan bukan pengurus, ya, Mas, ya, dulu selama 20 tahun atau lebih tuh almarhum Bang Neta. Kalau yang saya lihat, beliau memang seorang yang memimpin IPW dengan piawai, ya, bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para petinggi Polri dari semua jalur, ya. Karena Bang Neta punya strategi, ya. Kalau dia mengkritisi, dia bilang bahwa sumbernya dia itu adalah 400.000 lebih anggota Polri sumbernya, ya, sumber informasinya. Jadi kalau dia sedang mengkritisi, sebagian sebel, yang sebagian juga senang. Ya, sebagiannya marah, sebagian senang, karena rivalitas di Polri itu kuat sekali, ya. Jadi kalau IPW sedang mengkritisi, ini ada yang tepuk tangan internal sendiri. Misalnya dicopot satu pimpinan di satu satuan satker, ya, level, ya. Yang lain siap-siap gantiin. Artinya rivalitas itu selalu ada 2 kelompok gitu atau bahkan banyak kelompok, Pak? Ya, setidaknya 2 kelompok. Walaupun 2 kelompok dalam arti 2 kepentingan, ya. Kepentingan menaik, menggantikan posisi minimal, tuh, ya. Kalau kita mengkritisi itu, ya pasti ada yang menunggu nih, ya, siapa yang dicopot. Yang lain udah siap masuk gantiin. Makanya ada juga suara miring IPW ini sebenarnya menjalankan pesan-pesan kelompok tertentu, ya. Buat kami
dikritisi, dinyinyiri begitu biasa saja. Yang penting memang basisnya adalah fakta, ya. Basisnya fakta ada pelanggaran. Ya. Nah, Pak Sugeng, ini ketika ada kasus kematian Brigadir J ini, itu kan banyak pihak yang awal-awalnya ya, termasuk Kompolnas yang banyak dikritik gitu ya, artinya hanya mengikuti skenario Polri termasuk pemberitaan dan sebagainya. Tetapi kelihatannya kan IPW ini kritis sejak awal. Bagaimana bisa sampai ke posisi itu? Jadi gini Mas, nah inilah saya bersyukur sebagai anak negara atau anak negeri yang dibiayai oleh negara kuliah di Fakultas Hukum UI ya, dan juga berpraktek. Jadi sebetulnya tidak ada informasi yang signifikan yang saya terima. Mungkin para petinggi Polri yang sedang katakanlah berhadap-hadapan itu belum percaya pada saya ya. Atau mungkin juga mereka ragu pada sikap independensi saya. Jadi ketika ini muncul, ada informasi diberikan, tetapi mentah ya, nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Kekuatan IPW saat ini adalah pada kemampuan analisis ya dari basis sistem dan proses hukum ya. Seperti kasusnya Pak FS ini, matinya Brigadir Yosua, IPW tanggal 11 Juli sedang kencang-kencangnya itu skenario kasus ya, sampai banyak pihak terpengaruh, Kompolnas ya, kemudian DPR ya, belum yang lain. IPW teguh ya, saya teguh dan taat pada pandangan saya. Ini harus dibentuk TGPF tanggal 11 tuh ya, nonaktifkan Sambo ya. Kemudian kasus ini janggal. 3 poin itu Mas ya. Akhirnya TGPF kami bersuara tanggal 11, tanggal 12 Kapolri membentuk tim sus kan 12 malam. Nonaktifkan Sambo juga terjadi. Walaupun DPR mengatakan tidak relevan segala macam, tapi kami teguh pada sikap itu. Kenapa? Karena cara berpikir saya adalah pada sistem kelembagaan dan kewenangan. Karena terjadi tembak-menembak antara polisi dan di rumah seorang pejabat utama polisi, agar proses perkara ini diperiksa secara profesional, akuntabel, maka pejabat polisi yang terlibat tidak boleh berada di wilayah kewenangannya atau bahkan bisa mengakses kewenangannya. Nonaktif ya. Kan waktu itu masih praduga tak bersalah, tapi untuk membatasi keterlibatannya, mengakses kewenangan yang bisa mempengaruhi nonaktif. Itu cara berpikirnya saya. IPW ya, ternyata dipenuhi kan. Kejanggalan itu semakin terbuka setelah pihak keluarga melalui pengacaranya kemudian juga mengadvokasi. Nah, yang keempat yang kami angkat itu dan terjadi adalah obstruction of justice ya. Obstruction of justice kami suarakan tanggal 12 Juli. 12-13 kami suarakan ya. Terjadi ternyata. Bahkan ini satu kompi apa satu peleton ini hampir. 100 orang nyaris jadi 83 diperiksa. Ini juga membelalakan mata ya, obstruction of justice. Kemudian obstruction of justice kenapa? Gampang saya melihat, saya bukan berdasarkan informasi. Saya hanya melihat lokasi ya pada tanggal 11-12 tersebut tidak di polis lain. Gitu loh. Jadi cara berpikir sistemik hukum saya bekerja. Ini nggak benar.
kalau sudah tidak di polis lain, kemudian ada berita penggantian CCTV, pasti terjadi perusakan tempat kejadian perkara. Dan juga akan ada barang bukti hilang. Makanya saya kencang terus, ya itu sudah terjadi. Kemudian setelah obstruction of justice, bingung pembuktian dari mana. Saya tegaskan otopsi ulang, ya. Karena itu kan sistem peradilan pidana itu kan sudah baku. Otopsi ulang. Ya. Otopsi ulang. Setelah otopsi ulang, kemudian saya melihat perlawanan, ya, dalam tanda kutip, kasus ditarik ke Polda Metro, kasus apa itu namanya, pengancaman, pelecehan, dan juga dugaan pemerkosaan, ya. Polda Metro. Saya bilang ini akan bias, saya minta tarik ke tim sus atau Mabes Polri. Nah, semua ini sebetulnya ya informasi sepotong-sepotong, tetapi diperkuat dengan analisis pada analisis berbasis sistem kerja peradilan pidana, ya. Ya, sistem kerja peradilan pidana yang memang menjadi keahlian saya itu, ya. Kemudian juga yang pertama kali menyatakan Sambo harus ditersangkakan juga IPW. Sementara orang semua ragu, ya. Jadi itu, Mas. Semuanya memang ada informasi saya dapat, ya. Kemudian informasi itu kan harus diolah, ya. Ya. Nah, sekarang sampai sejauh ini, Mas Sugeng, ya, apa saja yang diusulkan atau disarankan oleh IPW yang sudah dilakukan, dan apa saja yang menurut IPW masih perlu dilakukan oleh Polri? Tadi kan itu ada 6, ya. 1 TGPF nonaktif Sambo, kasus ini janggal, kemudian otopsi ulang, tarik kasus dari Polda ke Mabes Polri, kemudian tersangkakan Verdi Sambo. Ini IPW yang membicarakan pertama. Bukan berarti karena polisi mengikuti IPW, bukannya. Mereka menemukan semua fakta itu, ya kan, akses atas fakta dan informasi setelah alat bukti kan mereka. Nah, yang kemudian ramai ada beberapa poin lagi nih. Satgasus, kami meminta Satgasus dievaluasi. 5 poin Satgasus harus evaluasi. Di sana membentuk polisi elit, demoralisasi anggota Polri karena tidak masuk dalam polisi elit. Ketiga adalah tumpang tindih kewenangan. Keempat adalah konflik interest yang tinggi. Sambo sebagai ketua Satgasus, ya, sementara dia juga Kadif Propam. Kelima, dasar hukum sprint Kapolri itu bertentangan dengan menurut saya aturan perundang-undangan pemberian sprint tugas Satgasus. Nah, kemudian ini kan kita minta dievaluasi, Kapolri bergerak lebih jauh membubarkan, ya. Nah, kemudian setelah itu isu tentang kerja FS sebagai ketua Satgasus melindungi 303. Ya, ternyata terbukti beredar tuh flowchart 303, ya. Walaupun itu harus dinilai sebagai informasi yang harus didalami dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena di sana menyebut nama-nama pihak polisi, jenderal, ya, supaya tidak jadi fitnah, ya. Harus dikedepankan asas praduga tak bersalah supaya kita juga menghormati orang-orang yang tersebut ini secara hukum, ya. Nah, kemudian itu Satgasus, kemudian judi, dan saya sampaikan perlawanan. Nah, ini saya sampaikan akan ada perlawanan kepada tim sus, khususnya akan mendiskreditkan personal dalam tim sus dengan pendiskreditan melalui medsos. Terjadi. Muncullah sekarang flowchart skema kedua di mana Pak Kabar Eskrim dibilang sebagai juga pelindung judi. Ya, baik. Menarik, Mas Sugeng, ya. Coba kita bahas satu persatu mengenai Satgasus. Jadi Satgasus itu dianggap bermasalah karena dipimpin oleh Jenderal Sambo, atau memang keberadaan Satgasus sendiri itu masalah di Polri?
masalah ya, bermasalah Mas Bambang. Karena pertama, konflik interestnya tinggi sekali. Pak Sambo kan adalah Kadif Propam ya. Nah, Satgasus ini diberi kewenangan yang sangat luas dan mewah ya. Apa itu? Yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus atensi pimpinan pimpinan untuk 5 perkara yang diatur dalam 5 undang-undang. Psikotropika, narkotika, TPPU, korupsi, IT ya. Ini tindak pidana yang high profile, high ekonomis ya. High profile, high ekonomis ditangani. Bagaimana kalau Satgasus itu kemudian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya melakukan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan. Sementara Pak Kadif yang menjadi garda terdepan penegakan disiplin dan etika Polri, dia jadi ketuanya. Bagaimana? Itu saja sudah problem ya. Belum lagi menimbulkan tumpang tindih dengan satker reserse pada setiap tingkatan ya. Ya, belum lagi kewenangan yang besar berpotensi disalahgunakan. Belum lagi tinjauan dari sudut hukum ketatanegaraan, apakah cukup pemberian kewenangan menyelidiki dan menyidik 5 tindak pidana dengan sprint, ya. Itu problem. Belum lagi ada demoralisasi. Wah, itu banyak benar itu. Nah, maksud saya begini, Satgasus problemnya sangat besar karena dipimpin oleh Kadif Propam. Seandainya yang memimpin bukan Kadif Propam, masalah nggak gitu pertanyaan saya? Tidak bisa saya jawab ya, karena sejarah. Tunggu dulu, maksudnya begini. Karena sejarahnya, memang didesainnya ini ya, didesain oleh kelompok elit ini. Ketika Pak Tito menjadi Kapolri, Pak Sambo ini sudah sekretaris Satgasus dengan ketua Satgasusnya Pak Idam Aziz. Ketika Pak Idam Aziz menjadi Kapolri, ketua Satgasusnya Pak FS, ya, dan sampai sekarang, gitu ya. Bagaimana kalau Satgasusnya bukan FS? Masalah juga, karena kewenangan yang besar, ya, kewenangan yang besar tidak dilandasi oleh sistem ketatanegaraan. Karena di dalam 5 undang-undang itu tidak dikenal namanya Satgasus. Bahwa perkara korupsi TPPU ditangani oleh Satgasus. Ya, Satgasus itu membentuk juga kelompok elit. Polisi-polisi lain kan pada ngiri. Karena di sini kemarin penjelasan dari Kompolnas, ini orang-orang Satgasus mendapat kemudahan untuk promosi dan juga pendidikan. Ya, yang lain itu sulit. Jadi menurut saya juga problem ditangani oleh bukan Kadif Propam ya, problem. Baik, kemudian masalah 303. Kemudian terjadi perang flowchart. Itu sebenarnya yang bikin flowchart menurut IPB siapa itu? Itu polisi, Mas ya. Bahkan Pak Bekto mantan Kompolnas yang juga polisi juga bilang itu polisi. Jadi begini analisisnya 2 ya. Flowchart itu adalah model yang biasa mirip dibikin oleh polisi untuk paparan kasus, ya, untuk menyederhanakan mungkin narasi yang rumit, ya, dia bikin flowchart. Itu kalau ada paparan kasus atau gelar perkara itu dibuat pasti, ya. Yang kedua kontennya, ya, kontennya memuat data pribadi, nomor telepon, kemudian peran mereka, ya. Peran mereka ini hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi penyelidikan atau investigasi dan mempunyai kewenangan serta akses serta perangkat instrumen baik alat-alat maupun instrumen hukumnya. Instrumen hukum itu didukung dengan peraturan yaitu KUHAP ya, peraturan internal penyelidikan ya, kemudian perangkat menyadap komunikasi ya. Ini ya oleh polisi ya. Jadi ini oleh polisi. Dua-duanya oleh polisi itu perang informasi itu ya. Dua-duanya. Oleh karena ini menimbulkan satu kesimpulan ya bahwa ada memang pertarungan internal ya.
pertarungan internal tingkat tinggi, perang bintang lah, ya. Perang bintang istilahnya publik, perang bintang. Ini apa tujuannya? Ya, apalagi kalau bukan tampuk kekuasaan. Tampuk kekuasaan kalau polisi kan ingin bercita-cita jadi Kapolri. Kan begitu ya. Jadi sangat logis gitu loh. Ya, artinya menurut Pak Sugeng ya, itu data-data di flowchart itu lepas kebenarannya itu, tapi data-data nama dan nomor telepon dan sebagainya itu betul ya? Benar, ya, itu benar, nomornya benar. Saya sudah cek, ya, dua belah pihak itu saya sudah cek, nomornya benar, yang sudah beredar, ya, pernah beredar, datanya benar. Tapi kan secara kebenarannya tidak bisa kita katakan bahwa apa yang dituduhkan di sana benar. Harus dikedepankan asas praduga tak bersalah, karena kalau kita menyatakan benar itu fitnah namanya, ya. Kasihan yang disebut-sebut di sana. Tapi minimal yang membuat flowchart itu pasti punya data lah ya tentang punya orang. Oleh karena itu Pak Kapolri ini bisa dibilang cekot-cekot kalau orang Jawa bilang. Ya kan jadi dapat kerjaan baru, Mas. Ya kan, dapat kerjaan baru menyelidiki. Nanti dituntut oleh masyarakat, diselidiki, investigasi, dan harus dikelirkan kepada publik. Seperti isu 900 miliar, ya. Ya kan, cekot-cekot. Tetapi pola-pola pengungkapan kasus, itu ada namanya prakondisi. Pola-pola pengungkapan kasus kayak 303 itu kan ada saya lontarkan, saya dapat informasi. Ya, gitu loh. Jadi kita lontarkan jadi, nggak ada bukti kita. Dan ditindaklanjuti dengan perintah sekarang penggerebekan judi besar-besaran, perintah mengungkap, ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya. Itu menarik menurut saya. Jadi ketika ada rumor tentang perjudian, kemudian Kapolri memerintahkan operasi perjudian, ternyata operasi di mana-mana memang dapat gitu ya. Jadi berarti selama ini ada. Iya, tapi bosnya udah kabur. Begitu IPW dan beberapa pihak melontarkan FS sebagai Ketua Satgasus Melindungi Perjudian, mereka udah lari duluan. Ya, bahkan itu ada ya. Mereka kan pada ruko, saya punya data ruko-rukonya semua ini ya di Jakarta ya, yang tidak beredar di publik ya. Itu ya tinggal operator telemarketingnya aja yang ada. Nah, oleh karena ini saya sampaikan, saya meminta Kapolri melakukan investigasi, ya, memeriksa secara menyeluruh kepada para bos tersangka itu, kalaupun belum ditangkap diselidiki dan segera ditetapkan statusnya. Mereka salah atau tidak, terlibat atau tidak. Kalau terlibat ada cukup bukti, tetapkan tersangka. Kalau tidak hadir-hadir, DPO. Ini artinya kerja sistemik, ya. Ini maksudnya untuk kasus judi ya, Pak? Iya dong. Ya. Kan disebut nama-nama, diselidiki ya. Ya, termasuk juga yang nama-nama disebut di dalam sana. Kalau jenderal-jenderal, kalau memang tidak terlibat harus di clearance supaya tidak jadi isu ya, gitu loh. Nah, ini bagi saya Pak ya yang agak awam gitu, itu memang menarik.
kalau judi apa yang biasa terjadi, istilah sekarang judi darat, togel dan sebagainya, itu yang online itu seperti apa prakteknya itu kok bisa melibatkan Polri itu seperti apa mereka? Jadi saya aja dapat kok, Mas Bambang juga mungkin dapat tawaran ya. Halo kakak, depo dulu lah 50.000, nanti maksuin bisa 1 juta, tapi nanti kasih komisi ke saya ya. Setiap hari saya itu dapat ya. Itu melalui telemarketing. Itu judi itu judi ya itu. Nah, kemudian bisa diungkap melalui apa? Itu kan ada situs-situsnya. Ini kerjasama antara Cyber Polri dan Kominfo. Ya, Cyber Polri dengan Kominfo itu bisa situsnya bisa disuspend. Nah, saya mendengar kalau yang tidak setor ya situsnya disuspend, yang setor situsnya dilindungi gitu ya. Jadi unit mana yang sangat berperan? Unit cyber ya, Cyber Polri ya, karena pakai teknologi. Ini lebih dahsyat, Mas Bambang. Kalau judi darat kan bisa ketangkap, duduk-duduk, ngecak-ngecak, pasang togel ya, ditangkap. Kalau ini sambil di kamar ya, di kamar main judi, jadi masif ini ya. Semua orang bisa main, tidak perlu ada datang ke satu tempat, di rumah aja bisa main. Nah ini transaksinya besar. Angkanya besar sekali. Besar sekali. Ya, komisinya besar. Saya punya data rekap ya sebagian komisi yang diterima oleh para pejabat. Ya. Pejabat itu maksudnya pejabat di lingkungan Polri atau polisi? Oh ya, ya. Nah, sekarang Mas Sugeng, tadi yang isu 900 miliar itu seperti apa sebenarnya menurut data IPB? Nah, itu juga namanya informasi apa? Cuma informasi saja, informasi suara, informasi pesan ya. IPB tidak punya bukti ya. Kemudian juga sudah dibantah oleh Polri. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup ya. Apakah tidak ditemukan uang? Tidak yakin. Ada uang, tapi jumlahnya berapa ya? Ya, saya juga ada uang, cuma jumlahnya berapa. Oleh karena itu, satu mekanisme kontrol yang bisa dilakukan dalam sistem adalah expose perkara. Kan biasa kalau polisi berhasil mengungkap satu kejahatan, apalagi kejahatan yang high profile, kejahatan besar, mengungkap keberhasilannya kan diekspos. Ditampilkan para tersangkanya, ditampilkan barang buktinya. Nah, di situ kesempatannya. Kesempatan publik melakukan kesempatan pertanggungjawaban akuntabilitas tim sus kepada publik. Kan perintahnya Pak Kapolri dibuka, sebuka-buka, jangan ditutupi, dituntaskan. Nah ini kan tidak nih, ya tim sus belum. Kita apresiasi kerja tim sus, pengungkapan yang sangat cepat, ya. Tapi ini belum dilakukan. Ini bisa menjawab keraguan publik, ya. Ini bisa menjawab bahwa jenderal polisi itu adalah di depan hukum sama, equality before the law, ya. Ini bisa menjawab apa Pak Kapolri, spirit Pak Kapolri, hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu, ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi harus diekspos nih. Sudah di. Menurut IPW bahwa ditemukan uang itu ada ya, informasi. Tapi jumlahnya berapa itu yang perlu di. Iya, perlu di itu ya. Apa saja yang ditemukan dalam penggeledahan itu ya. Ya kan? Itu kan perlu dijawab. Apalagi kalau nanti sudah P21 ya, kan ini penyerahan tahap pertama nih. Memang penyerahan tahap pertama kan nanti jaksa peneliti, jaksa pemeriksa ya, meneliti berkas. Kalau sudah P21 menurut saya tidak ada masalah untuk diekspos. Kalau belum P21 mungkin strategi ya, untuk tidak diekspos dulu, nanti khawatir tersangka lain atau pihak-pihak tertentu menghilangkan barang bukti atau tidak kooperatif atau melarikan diri ya. Tapi kalau sudah P21 artinya sudah sempurna pemberkasannya, tidak ada masalah diekspos. Nah, ini ada juga yang menarik. Setelah kejaksaan nanti masuk pengadilan,
di situ kan pengacara korban ya atau apa mungkin masyarakat atau apa seperti IPW itu kan sudah tidak bisa masuk lagi, Pak. Itu kan tinggal urusannya jaksa dengan tim pembelanya terdakwa gitu. Nah, ada yang mengatakan itu peluang untuk apa ya tanda petik masuk angin itu besar sekali di situ. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Benar, itu benar sekali. Karena peradilan itu independen, ya. Dan kepercayaan publik pada dunia peradilan juga rendah, ya. Oleh karena itu bahwa Ketua Mahkamah Agung harus turut juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat ini. Harus diresapi, ya. Walaupun independen, ya, ada kecurigaan masyarakat pada semua level penegakan hukum. Ini harus dijaga benar. Karena memang yang bisa dikontrol oleh presiden itu adalah polisi, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu katakanlah anak buahnya. Tetapi Ketua Mahkamah Agung bukan anak buahnya Pak Presiden. Bahkan hakim di pengadilan negeri nggak tunduk apapun pada Pak Presiden. Beda dengan polisi dan jaksa, ya. Nah, inilah wilayah pertarungan sesungguhnya nanti. Karena itu kita minta kerja tim sus profesional supaya dan juga jaksa menyusun dakwaannya kuat supaya tidak bisa ada alasan lolos gitu ya. Pak Mahfud sudah sampaikan ancaman pembunuhan berencana itu mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kalau 15 tahun tidak adil, udah tegas tuh Pak Mahfud, ya. Nah, kasusnya ada dulu sudah yang pernah kita diputuskan kasus Pak Tommy Soeharto, ya. Itu yang membunuh Hakim Syarifuddin. Itu kan pembunuhan berencana. Ya, dikenakan berapa itu ya? Kalau tidak salah 18 tahun apa ya? Tapi kan sudah potong masa tahanan segala macam, sekarang sudah dibuat. Yaitu kita harus hormati hukum itu. Oleh karena itu supaya tidak terjadi yang namanya keadilan masyarakat terkoyak, Hakim Agung mendapat kesempatan membuktikan bahwa peradilan adalah memang tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Rasa keadilan masyarakat juga diperjuangkan di sana. Nah, apakah lembaga seperti IPB ini masih bisa mengontrol, memberi masukan, memberi saran, kritik dan sebagainya ketika prosesnya ada di pengadilan? IPW dalam mandatnya sudah tidak ya. Tetapi saya sebagai advokat, saya bisa tetap bersuara atas nama IPW ya, karena saya memahami cara kerja satu proses pembuktian pidana. Justru catatan saya ya. Kalau Pak FS, KM, RR, Baradae itu clear ya. Ini Bu PC nih ditetapkan tersangka pembunuhan, ini agak mengherankan buat saya. Ini ada titik yang agak saya bertanya. Ya, tapi kita hargailah kerja tim sus ya. Karena kayak Bu PC kenapa dikenakan? Apakah terlibat dalam perencanaan atau dia dalam posisi tertekan oleh suaminya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa? Karena adanya isu yang menginjak-injak harkat, apakah perselingkuhan, ya. Kalau pelecehan kan sudah dibantah ya. Kalau perselingkuhan antara siapa dengan siapa, ya, katakanlah terkait dengan Ibu PC, saya tidak mau dengan siapanya ya. Yang ini sudah mati, ya. Nah, dalam posisi yang seperti itu kan Ibu PC seperti Kuat Ma'ruf katakan salah satu tersangka dia melaporkan 2 momen Bu PC dengan Brigpol Y di sofa sedang berdua, dan satu lagi katanya di kamar. Kalau dia adalah bagian daripada perselingkuhan itu, kan dia merasa bersalah, pasti ditekan sama suaminya. Untung tidak ditembak juga ya. Ya, dianiaya tidak. Jadi posisinya ketika ditetapkan menjadi
satu catatan ini, ya, apakah kuat pembuktiannya? Apalagi dikatakan oleh Dirtipidum, ya, bahwa penetapan Bu PC sebagai tersangka itu ada kaitan dengan circumstances evidence, ya. Jadi pembuktian yang tidak langsung atau sebagai petunjuk, walaupun saksi ada, tapi pembuktian tidak langsung soal peran, ya, ya. Itu pun melalui CCTV, ya. Semoga ini hanya strategi pengungkapan ke publik, tapi tim sus punya bukti yang hard evidence, ya, seperti itu. Baik, ada satu lagi yang saya mau tanyakan. IPW atau Mas Sugeng ini juga menyebut-nyebut mengenai DPR. Apa ya, itu yang terjadi, gimana? Nah, jadi saya mendapat info, ya, bahwa sejak tanggal 8, 9, 10 itu ada prakondisi dibikin oleh Sambo dan timnya untuk supaya cerita rekayasa kasus pelecehan, pengancaman, penyerangan, dan pemerkosaan itu diterima publik. Nah, pengkondisian ini pada banyak lembaga, ya, pada banyak lembaga, dan katanya informasi ini ada peredaran uang. Nah, lembaga itu katanya diantaranya DPR, Komponas, Komnas HAM, LPSK. Yang terkonfirmasi kan LPSK yang ditolak, yang lain kan tidak, ya. Nah, saya dalam wawancara dengan suara.com itu slip of the tongue, ya, nggak pakai dugaan, saya langsung ngomong, saya dapat informasi DPR dapat uang, ya, itu benar saya akui, tapi itu slip of the tongue. Walaupun di belakang kalimat itu, oh saya tidak menuduh, ya, ini dugaan. Saya salah ngomong, tapi saya sadar. Nah, 2 hari kemudian saya ralat, ya, saya ralat. Kemudian saya hari Kamis ini akan dipanggil dan saya akan menghormati panggilan itu, ya. Tapi mau saya sampaikan, Mas, ya, saya itu dihubungi oleh 3 pihak, 2 anggota DPR, 1 seorang polisi dari Mabes Polri. 2 orang, yang 1 anggota DPR cuma bertanya saja latar belakang kasus, bukan mempengaruhi. Kalau yang 1 itu bercerita yang intinya supaya saya percaya bahwa Sambo itu korban, ya. Yang 1 juga dari Mabes Polri juga itu Kombes itu juga menyatakan Sambo itu korban. Jadi prakondisi itu sudah terjadi pada saya tanggal berapa, Mas? Tanggal 12 Juli. Ketika sudah mengangkat 11 Juli, 12 Juli saya dihubungi. Kombes menghubungi saya tanggal bertemu, ya, tanggal 15 atau 16, ya, di satu tempat bertemu. Ya. Ya, apakah Pak Sugeng juga memantau, ya? Biasanya kalau ada kasus-kasus besar itu kan DPR pada berkomentar, gitu, ya. Tetapi kelihatannya agak sepi nih komentarnya itu. Kayaknya kasus-kasus besar lain juga DPR nggak berkomentar. Begitu, ya. Apa yang dimaknai kasus besar, ya? Ya, artinya kasus yang menarik perhatian publik gitu. Iya, kayak kasus Wadas, ya. Ya. Sedikit yang berkomentar, Mas. Malah yang kasus menyangkut penindasan pada rakyat ini ya minim komentar, ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan suksesi kekuasaan, ya. Jadi berarti nggak istimewa dong kalau
seperti nggak ada hubungannya kalau pengkondisian dengan DPR nggak berkomentar, sama-sama juga di kasus lain juga nggak berkomentar. Ya, sebetulnya kan ini kasusnya menyangkut pejabat utama Polri. Ya, pejabat utama Polri, memang DPR mungkin saja memang sedang reses waktu itu. Ya, saya mendapat informasi, apalagi ada pengkondisian ya. Nah, tapi kan beberapa anggota DPR bersuara kritis tuh dari PDIP, ya. PDIP dan Gerindra juga cukup berkomentar ya. Jadi gitu. Ya, nah kalau menurut Pak Sugeng ya, ini masalah apa ini kasus Brigadir J ini, kematian Brigadir J ini kan berkembang kemana-mana. Ada yang sampai mengusulkan reformasi Polri, ada yang mengeluhkan macam-macam kalau perlu undang-undangnya perlu dirubah dan sebagainya. Iya. Sejauh apa yang dipikirkan oleh PB seperti apa, Pak? Pertama soal struktur ya, reformasi struktural ya. Itu kan pasca reformasi menurut IPW polisi secara struktur memang harus tidak di bawah TNI ya. Satu itu sudah clear lah. Nah, di dalam undang-undang kepolisian itu ada salah satu konsideran bahwa peran serta masyarakat itu harus dilibatkan. Tetapi ini tidak terwujud. Diwujudkan dalam Kompolnas yang suara, kadang-kadang Kompolnas ini suaranya tidak juga tajam ya, tidak juga tajam, moderat pun cenderung juga moderat lah ya. Nah, oleh karena itu salah satu usulan IPW ini dalam struktur adanya pengawasan publik di dalam pengawasan internal Polri ya. Di mana itu Komisi Kode Etik Kepolisian Polri ini kita bisa menggunakan model DM KPK ya, ada unsur masyarakat ya dimasukkan di sana, model juga komunitas advokat ada unsur masyarakat atau publik dan juga akademisi, kemudian profesi kedokteran ya yang saya tahu nih, jadi tidak antara mereka sendiri memeriksa anggota yang diduga melanggar, tapi ada publik. Kenapa? Konsumennya layanan polisi kan masyarakat. Ya, jadi harus masyarakat memberikan penilaian juga. Itu satu ya. Kedua, di proses pengawasan penyidikan. Ini juga perlu wasidik itu ada unsur masyarakat masuk di sana. Karena IPW mencatat 80% pengaduan pada IPW itu soal reserse. Kalau soal lantas segala macam itu ecek-ecek, Mas. Ya. Reserse ini yang membuat hitam putih nasib manusia. Dan semua orang yang berurusan dengan namanya penegakan hukum oleh reserse, mau pelapor, mau terlapor, pusing kepala setidak-tidaknya. Ya. Pusing kepala, dan merasa tidak nyaman. Masa masyarakat disuruh mencari alat bukti? Bagaimana itu? Ya, itu kan tugasnya polisi. Apakah dengan kasus ini Brigadir J ini dan IPW begitu aktif, terus kemudian laporan masyarakat ke IPW melonjak gitu, Pak? Melonjak, Mas. Baru semalam saya mendapatkan pengaduan dari Riau ya, datang dari Riau soal proses penyelidikan polisi terhadap tersangka polisi yang sekarang sudah divonis seumur hidup. Dan saya lihat kasusnya janggal ya, kasus AKBP Mindo Tampu Bolon. Ini saya mau minta perhatian Pak Kapolri. Ternyata ada rekomendasi dari Kadif Propam waktu itu sekarang Pak BG ya, Budi Gunawan, yang tidak dilaksanakan oleh Dirkrim Polda Kepri ya, yang mengakibatkan penyidikan kasus ini nyasar dan anggotanya sendiri menjadi terpidana seumur hidup. Jadi persaingan antara mereka satu ya. Kemudian pengaduan penyidikan mafia tanah, pengaduan kemudian orang ditembak polisi yang tidak ditindak oleh Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan.
ini membanjir ini Mas. Saya agak kewalahan karena itu saya berencana raker untuk memperkuat kapasitas organisasi IPW, membentuk ya tim advokasi ya, Dumas ya seperti itu. Tapi kan kami ini LSM ya, kami harus dengan swadaya sendiri dan tetap harus kritis ya. Jadi tapi ini saya sudah terbiasa lah ya 30 tahun sebagai aktivis hukum ya. Ini akan dikembangkan IPW ke depan ya untuk menangkap suara masyarakat yang membutuhkan keadilan ya. Jadi kami akan kedepankan itu ya di era saya sebagai ketua ya. Pak Sugeng, IPW LSM, ada lembaga negara Kompolnas ya, di samping Komnas HAM agak beda sedikit bentuknya. Tapi kenapa lembaga-lembaga ini cenderung tidak efektif? No comment. Saya tahu ya, saya ada komisioner yang dulu ya, itu apa ya, menjalin hubungan rapat sekali dengan para jenderal ya. Ya, saya bilang kritisme kita harus dijaga dengan berjarak ya. Kita boleh dong bergaul, saya juga harus bergaul dengan jenderal. Tapi kita harus berjarak supaya distorsi ya bisa dihindari gitu loh. Ya, dan juga saya minta Pak jenderal polisi ya jangan alergi ya dengan justru kalau terbuka pada kita ya, kita akan objektif ya. Bahkan bisa membantu untuk bisa membantu kepada publik bahwa polisi ini berniat untuk memperbaiki diri ya, gitu. Ya. Ya makanya no comment lah soal wilayah sendiri. Oke, sekarang terakhir Pak Sugeng, pertanyaannya ini. Ini masih ada usulan ya supaya kasus Brigadir J ini tuntas dan ke depan tidak menjadi beban Polri. Ada usulan supaya Presiden ini membentuk tim independen yang lebih luas, melibatkan dengan banyak pihak, karena sekarang semua yang mengusut juga Polri sendiri. Mungkin kalau ada tim independen itu akan lebih kritis, lebih objektif, dan yang terpenting lebih dipercaya oleh masyarakat. Kalau menurut Pak Sugeng masih perlu apa enggak? Perlu Pak, perlu Mas. Ini isu apa? Isu geng mafia FS yang bermutasi menjadi satu kelompok yang melindungi kejahatannya itu kan muncul ya. Ini bukan main-main ini ya. Dan kemudian menyangkut banyak nama ya. Ini perlu dituntaskan oleh Polri ya. Tuntas itu apa sih maknanya yang perintah Presiden? Tidak ada buntutnya. Ya, tidak ada buntut di belakangnya nanti mengganjal lagi. Jadi memang perlu tim sus ini tim sus baru atau tim sus ini dikerjakan dan menambah unsur publik ya. Menambah unsur publik di sana yang bisa memberikan rekomendasi kepada Pak Kapolri kerja. Ya bukan penindakan ya. Rekomendasi untuk ditindaklanjuti apakah tindak lanjutnya proses pidana, administratif maupun pembenahan organisasi. Jadi yang geng itu kan menjadi isu ya. Jadi ini penting dan juga yang kedua adanya friksi di dalam tubuh Polri, pertarungan antar faksi ya. Yang mana gitu ya. Jadi memang perlu ditindaklanjuti. Baik. Terima kasih sekali Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memperjelas dan menjadi sumbangan untuk ikut menyelesaikan bukan saja kasus Brigadir J, tetapi juga bisa memberi inspirasi dan masukan untuk penanganan, pembenahan masalah-masalah internal di Kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, sukses IPW. Terima kasih, doakan Mas Bambang. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.